Selamat datang di Suara Kata, tempat di mana sastra, kehidupan, dan perasaan bertemu dalam satu ruang yang sederhana. Di sini, kita tidak hanya membaca kata-kata, tetapi juga mencoba memahami makna yang tersembunyi di baliknya. Karena kadang ada banyak hal yang sulit kita ucapkan secara langsung, tetapi justru bisa kita temukan dalam sebuah puisi. Dan hari ini teman-teman, kita akan membahas salah satu puisi yang paling menyentuh tentang sosok yang paling tulus dalam hidup kita, yaitu ibu. Pernah nggak sih kita terlalu sibuk dengan kuliah, tugas, organisasi, bahkan kehidupan sendiri, sampai lupa menghubungi satu orang yang sebenarnya paling menunggu kabar kita? Benar sekali, dan melalui podcast ini, kita akan mereview puisi ibu dari karya Darul Swawi Imron. Puisi ini bukan hanya tentang sosok ibu, tapi juga tentang cinta, doa, pengorbanan, dan ketulusan yang sering kali kita lupakan. Aku Maulidia. Dan aku Alda. Di episode kali ini, kita akan ngobrol santai tentang makna puisi ini. Mulai dari isi puisi, unsur pembangunannya, kritik sastra, sampai pendapat pribadi kami tentang bagaimana dan mengapa puisi ini begitu istimewa. Semoga podcast ini menjadi pengingat kecil untuk kita semua. Yuk, kita mulai. Sebelum masuk ke puisinya, menurutku penting banget buat mengenal dulu sosok penyairnya, yaitu Darul Swawi Imron. Adalah salah satu penyair Indonesia yang sangat terkenal, khususnya karena karya-karyanya yang dekat dengan kehidupan, keluarga, nilai kemanusiaan, dan religiositas. Iya, beliau juga dikenal sebagai penyair asal Madura loh, yang punya gaya bahasa yang sederhana. Tetapi maknanya juga sangat dalam. Jadi ketika kita membaca puisinya, tentu saja rasanya tidak rumit, tetapi justru langsung menyentuh hati kita. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah puisi tentang ibu ini. Bahkan sampai sekarang masih sering dibacakan di sekolah, kampus, dan berbagai kegiatan sastra, karena memang pesannya sangat universal tentang kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah habis. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih, kita akan membacakan sedikit bagian dari puisinya. Simak baik-baik ya. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daun-daun pun gugur bersama ranting. Hanya mata air matamu, ibu, yang tetap lancar mengalir. Jujur, setelah mendengar bagian ini, aku selalu merasa tersentuh, karena hanya 3 baris ini saja sudah sangat kuat menggambarkan betapa besar kasih sayang seorang ibu. Aku juga, bahkan waktu pertama kali membaca puisi ini, aku langsung teringat ibuku di rumah. Kadang beliau menelpon hanya untuk bertanya hal sederhana seperti sudah makan belum. Dan dulu aku sering menganggap itu biasa saja. Padahal sekarang aku sadar itu tuh sebenarnya bentuk perhatian mereka yang sangat-sangat luar biasa. Iya, bener banget. Ibu itu kadang seperti punya radar sendiri. Belum sempat kita cerita kalau sedang capek atau ada masalah, beliau sudah lebih dulu tahu. Dan menurutku, itulah yang membuat puisi ini terasa sangat nyata. Secara umum, puisi ini tuh menggambarkan hubungan emosional antara anak dan ibunya. Seorang ibu digambarkan di puisi ini tuh sebagai sosok yang selalu hadir, bahkan ketika anaknya sedang jauh. Bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga lewat doa dan kasih sayangnya tentunya. Betul, puisi ini juga menggambarkan rasa bersalah seorang anak. Kadang kita terlalu sibuk menjalani hidup sampai lupa bahwa ada ibu yang diam-diam terus mendoakan kita. Dan justru ketika kita mulai dewasa, kita baru sadar betapa besar pengorbanannya. Nah, makanya
puisi ini tuh terasa sangat relate, terutama buat mahasiswa. Nah, aku nih salah satunya, karena banyak dari kita itu yang merantau, sibuk kuliah, lalu tanpa sadar kita jarang memberi kabar ke orang rumah. Padahal mungkin ibu hanya menunggu satu chat sederhana. Bu, aku baik-baik saja. Coba kita lihat dari unsur intrinsiknya. Tema utama puisi ini jelas tentang kasih sayang ibu yang tulus dan pengorbanannya tanpa batas. Amanatnya juga sangat kuat, yaitu kita harus menghargai dan menyayangi ibu selagi masih ada kesempatan. Nah, karena sering sekali manusia baru sadar betapa berharganya seorang ibu setelah kehilangan. Dan puisi ini tuh memang sebagai pengingat untuk kita sebelum semuanya terlambat. Dari segi distik juga sangat indah. Penyair menggunakan kata-kata sederhana tetapi punya kekuatan emosional yang sangat besar. Contohnya tadi, mata, air, air matamu. Itu bukan sekedar air mata biasa, tetapi simbol kasih sayang yang tidak pernah habis. Kalau dilihat dari sudut kritik sastra, menurutku kekuatan terbesar puisi ini dapat kalau dilihat dari sudut kritik sastra nih, menurutku kekuatan terbesar puisi ini ada pada kesederhanaannya. Nah, kenapa bisa? Nah, karena puisi ini tuh tidak memakai bahasa yang terlalu rumit, tetapi justru sangat kuat secara emosi. Suasana puisi ini juga dominan haru, syukur, dan sedikit penyesalan. Pembaca diajak bukan hanya membaca, tetapi juga merenung tentang hubungannya sendiri dengan ibu. Dan itu yang membuat puisi ini terasa sangat personal. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap puisi ini tuh terlalu sentimental atau bahkan terlalu emosional. Tetapi menurutku pribadi nih ya, justru disitulah letak kekuatannya. Karena tidak semua karya harus rumit untuk menjadi bermakna. Iya, dan itu membuat pesan moralnya mudah diterima semua orang, mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai orang dewasa. Tidak perlu menjadi ahli sastra untuk bisa merasakan makna puisi ini. Kalau dilihat dari pendapat pribadiku nih, puisi ini tuh sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa seperti saya tentunya. Nah, kadang kita terlalu fokus mengejar masa depan sampai lupa bahwa ada ibu yang selalu menjadi alasan kita untuk tetap kuat menjalani perkuliahan kita seperti ini saat ini ya. Iya, benar sekali Maulidia. Kadang karya yang paling sederhana justru yang paling lama tinggal di hati pembacanya. Dan puisi tentang ibu ini adalah salah satu contohnya. Puisi ini tuh seperti pengingat bahwa cinta terbesar seringkali datang dari seseorang yang paling jarang meminta balasan. Dan menurutku ini sangat menyentuh sih. Aku juga merasa begitu. Seringkali ibu tidak banyak bicara tentang lelahnya. Tetapi kita tahu ada banyak pengorbanan. Dan beliau lakukan untuk melihat anaknya berhasil. Dan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Nah, bahkan mungkin bentuk terima kasih paling sederhana adalah tidak lupa memberi kabar. Hal kecil tetapi sangat berarti bagi seorang ibu. Dan kalau dipikir-pikir, kapan terakhir kali kita benar-benar mengucapkan terima kasih kepada ibu? Bukan hanya karena beliau membantu kita, tapi karena beliau selalu ada, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Cinta yang tidak meminta balasan, cinta yang tetap ada bahkan ketika kita lupa. Dan mungkin rumah bukan hanya tempat, tetapi tempat tentang ibu yang selalu menunggu kita pulang. Jadi dari review ini kita bisa memahami bahwa puisi tentang ibu dari karya Darul Sawawi Imron bukan sekedar puisi biasa. Ia adalah pengingat tentang cinta paling tulus dalam hidup manusia. Aku Alda. Dan aku Maulidia. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Kata.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.